Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Budi Badong. Oke, ini kita kedatangan paket lagi, yaitu ini selang sama kepala grace gun atau yang sering kita sebut alat stampede atau pompa gemuk ya, seperti itu. Itu buat kalau orang bengkel itu ngomongnya nyototi ya seperti itu, bahasa Jawanya itu nyototi. Jadi ini fungsinya buat melumasi bagian kaki-kaki secara manual. Kalau di bengkel-bengkel itu yang otomatis ya, tinggal jedet-jedet pakai angin ya. Cuman ini yang model pompa. Nanti kita apa namanya nanti kita keluar, saya tunjukkan untuk cara melumasi kaki-kaki secara rutin, murah, dan gampang, seperti itu ya. Saya udah punya dari udah lama sih, saya punya itu udah dari berapa tahun yang lalu. Untuk alat stampede-nya itu masih berfungsi, masih layak, cuman untuk kepalanya itu udah apa ya, nggak, kurang enak lah, kurang gimana ya, kurang portable. Jadi saya ini beli alatnya lagi, ini saya beli selangnya sama kepalanya. Ini jadi yang model portable, tinggal colok tancap enak. Ini kita buka dulu. Ini jatuh. Nah, seperti ini. Nah, coba lebih mendekat lagi. Nah, ini barangnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini bagian selang. Ini di bagian selang ini panjangnya kurang lebih 30 cm. Cuman ada yang lebih panjang lagi. Saya ambil yang 30 cm. Nah, ini 30 cm segini. Nah, sebenarnya yang paling perlu itu dan yang paling penting ini kepalanya. Ini jadi di bagian kaki-kaki atau bagian bosper itu dia ada nipple ya. Nipple itu kepala buat masuknya stampede ya. Waktu kita masukkan stampede itu lewatnya nipple kan. Kepala nipple-nya itu baru dapat ini. Jadi cara pemakaiannya agak di zoom. Jadi cara pemakaiannya itu tinggal kita pencet, langsung masukkan dari sini ya. Ini nipple-nya kita masukkan, langsung ini udah ngunci. Nah, jadi sesimpel itu. Kalau yang model dulu itu dia modelnya masih pakai alur drat atau baut semacam itu, dia masih jadi masukkan ke nipple baru dikencangkan. Kalau mau nyopot dikendorkan lagi itu kurang efektif. Nah, ini yang lebih efektif, tinggal jepit, tinggal pencet, masukkan, lepas. Nah, ini paling enak. Dan ini karena saya beli selangnya, karena selangnya itu kan udah lama, udah beberapa tahun yang lalu, jadi dia udah agak ngelupas, jadi saya perbarui. Nah, ini cara masangnya. Ini seperti ini, tinggal dimasukin aja. Nah, nanti kita kencangkan pakai kunci. Nah, jadi yang ini ntar masuk ke pompanya, pompa stampede-nya. Nah, jadi ini tinggal masukin, kita pompa, itu udah bisa buat melumasi kaki-kaki. Dan saya terangkan kenapa saya beli seperti ini. Jadi apa ya? Jadi melumasi kaki-kaki itu penting karena kaki-kaki itu apa ya, sangat rawan sih kalau di kantor ya. Jadi kita harus rajin-rajin merawatnya. Jadi kita modal ke bengkel sama stampede sendiri itu sangat jauh modalnya. Atau kita buat sekali stampede kalau di bengkel itu sekarang kurang lebih 60-an ribu ya. Ya itu tergantung dari bengkel kalian. Kalau di daerah saya
itu ada yang 60.000, ada yang 70.000. Itu yang bagus. Kalau yang murah-murahan itu ya paling 50-an lah, 50-an. Cuman rata-rata suka ngambilnya 60-an. Sedangkan kalau kita stand pad sendiri di rumah itu saya pribadi ya, itu untuk satu kali beli pelumas stand pad itu atau gemuknya itu 30.000. Ada yang 30.000, ada yang 40.000. Ada yang paling murah di bawah 30.000, cuman saya tidak menyarankan karena itu kualitasnya udah jelek banget. Saya menyarankan yang 30 sampai 40. Besok kita saya kasih tahu lah, kasih tunjuk untuk cara stand padnya dan bagaimana cara mumpanya, terus di bagian mana saja yang perlu kita stand pad ya, seperti itu. Cuman saya mau review ini dulu. Nah, jadi untuk satu kali stand pad itu, jadi saya beli stand padnya itu mau modal awal dulu ya. Modal awal itu stand pad satu botol itu 30.000, dan untuk beli alatnya ini satu set ya, cuman belum sama ini ya. Kalau yang satu set itu kita beli di bengkel itu kepalanya yang masih pakai ulir atau masih pakai baut. Nah, itu saya beli alatnya 110-an lah, kurang lebih 110, cuman udah saya upgrade jadi ini. Berat ini saya beli 30.000 di toko online. Yang mau beli nanti saya taruh linknya di deskripsi. Nah, seperti itu. Ini 30.000-an. Terus untuk pompanya satu set itu 110, berarti kurang lebih 140 buat alatnya tok ya. 140 ditambah 30 jadi 170.000, itu modal awal. Dan botol satu botol stand pad itu yang 30.000 itu saya 4 kali pakai ya, 4 kali stand pad. Jadi 30 bagi 4 ya, karena 4 kali pemakaian satu botol, berarti 30 bagi 4 itu 7.500. Berarti satu kali stand pad 7.500 rupiah. Sedangkan kalau kita ke bengkel itu 50 sampai 70.000, berarti kan selisihnya jauh ya. Nah, itu sangat-sangat menghemat gitu loh. Sangat-sangat menghemat. Cuman ya kita harus turun-turun ke kolong, tiduran di kolong ya, seperti itu. Cuman nanti kita saya perlihatkan lah untuk cara stand padnya ya. Dan saya perlihatkan untuk pompa manual. Jadi pompa manual itu yang manual ya, itu ada 2 loh ya. Jangan salah. Ada yang paling kecil, ada yang agak besar. Jadi punya saya yang agak besar. Itu jadi enggak nanggung. Cuman kalau yang kecil itu, yang paling kecil itu kalian nanggung. Untuk mengisi penuh satu kali pompanya itu, kalau diisi penuh stand pad itu belum selesai semua, itu isinya udah habis. Jadi saya menganjurkan yang agak besaran sedikit lah. Nah, nanti kita kasih tunjuk. Oke, langsung saja ke sana. Ini alat buat pompanya, ini alat pompa. Jadi ntar isinya itu di sini. Ini isinya stand pad ya, stand pad. Kalian tinggal dorong, ntar keluar dari sini. Nah, ini yang masuk ke masuk ke nepel ya, masuk ke nepel. Cuman saya mau ganti ini, bagian selangnya ini. Nanti yang mau beli ini ada, saya sertakan di deskripsi juga. Kita lepas, putar-putar. Nah, udah. Nah, ini kita pasang yang baru. Yang baru ya.
Cuman sebelum pasang jangan lupa pakai isolatif. Bukan bukan solasi ya. Cuman isolatif yang putih seperti ini. Ini buat peralon biasanya. Ini fungsinya supaya tidak ada kebocoran di bagian ini, drat ya atau ulirnya. Kita kasih atas bawah itu kita kasih semua. Secukupnya aja, jangan banyak-banyak. Seperti ini. Karena di zoom ini. Oke, udah kenceng. Baru yang satu kita kasih lagi. Ini juga kita kasih secara rata. Cukupnya. Baru kita masukkan yang sini. Ini saya belinya udah lama, cuman yang buat pompanya ini udah lama. Sampai benar-benar kencang. Ya Allah. Oke, udah kencang. Nah, ini udah jadi. Langsung kita praktekkan sini. Nah, ini buat nempelnya itu seperti ini ya, ini di bagian kaki-kaki di zoom atau ya, ini cuman meret. Ini meret. Nah, ini yang namanya nempel. Ini nempel. Nah ini ya, ini di zoom jenis. Nah ini seperti ini. Nah, ini yang namanya nempel. Jadi nah ini tinggal kalian pencet, nah seperti ini ya, kan keluar. Nah ini tinggal masukkan, nah tinggal kalian lepas, ini udah selesai. Nah terus mundur, kameramennya mundur. Nah habis itu kita pompa seperti ini sampai pinggiran-pinggiran ini dia keluar sampai keluar fatnya ya. Nih, seperti ini di zoom di sebelah sana. Nah ini sampai udah keluar, dia keluar di bagian belakang. Kalau udah keluar kalian cabut lagi. Nah ini tinggal pencet, tarik, nah gampang ya kalau yang ini ya. Terus pindah yang atas. Nah, tinggal kalian dorong, lepas. Nah ya. Kita dapat kita pompa lagi. Oke, udah penuh. Pencet, tarik. Nah, seperti ini. Udah ya. Nah, ini jadi dia udah keluar nih lewat sini. Mau saya perlihatkan untuk bagian yang mana aja sih yang bisa di stand pad atau bisa dikasih gemuk ya, seperti ini. Oke, jadi saya akan perlihatkan mana saja yang
yang harus di fat atau yang dikasih gemuk ya, seperti itu. Jadi untuk di bagian belakang, di bagian kaki-kaki yang belakang itu ada di belakang sini 2, ini 2, 1, 2. Habis itu pindah lagi ke depan, per depan. Ini 1, nah ini 1. Terus di bagian apa namanya kopel, di bagian kopel itu ada ini di sini 1. Ini yang jendol ini. Ini nipple juga, ini buat masukkan fat. Terus di bagian belakang sini, nah ini di bagian sini, nah itu. Terus di bagian depan ini, nah ini, nah itu untuk bagian kopel. Jadi kopel ada 3. Terus di sini ini ada apa enggak ya? Cuman kayaknya nggak ada sih di sini. Ini yang namanya lahar gantung. Nah, lahar gantung ini juga sering mengalami kerusakan atau bunyi-bunyi seperti gardan itu. Kalau bunyi-bunyi seperti gardan itu bukan hanya dari gardan, dari ini juga bisa. Nah, dari ini juga bisa, ini juga menimbulkan bunyi. Cuman kalau ini biasanya dia bunyi keting ting ting dicampur kayak gitu, cuman ngorok-ngorok juga. Terus di bagian kopelnya ini, perapatan kopelnya ini juga bisa bunyi itu. Oke. Terus di bagian roda depan, itu ada di sini. Nah ini juga ada 2, 1, 2. Ini nipple juga, ini juga harus dikasih fat ya. Dikasih fat ini. Terus di bagian depan itu ini. Nah, ini aduh, saya malah dapat gemuk ini. Karena ini kan selang klakson ya, corong dia dilipat di sini. Jadi kena fatnya ini. Nah, ini kan sampai keluar kayak gini ya. Ini di sini. Terus ada lagi di sini, di bagian roda. Ini kanan kiri ya, kanan kiri itu juga harus semua dikasih. Terus di bagian roda, itu ada juga. Nah ini juga nipple itu. Ini nipple ada 2 juga. Saya kasih tunjuk di mana. Ini 1 di sini, yang 1 di atas ini. Nah ini juga harus dikasih fat. Ini penting juga. Habis itu saya carikan lagi. Oke, setelah habis roda, terus di bagian apa namanya long terot itu ini long terot ini yang menghubungkan antara setir dengan roda. Itu juga ada ini di bagian sini nih. Nah, ini barangnya ini barangnya. Yang belakang juga ada itu di sini. Ini bagian belakang. Ini bagian belakang ada nih. Nah ini itu juga harus dikasih. Kalau enggak ini cepat oblak. Apa namanya, di bagian oke. Di bagian king pen itu juga selain atas bawah, yang selain ini sama ini juga ada di bagian belakang ini, sini ini itu juga ada. Jadi kalian ya pokoknya kalian cari sendirilah ya bagian kaki-kaki itu ya. Bagian kaki banyak soalnya. Pokoknya yang ada jendolan-jendolannya kayak gini, yang buat masuk stand pad ya kalian stand pad aja. Karena bagian kaki-kaki itu juga penting. Kalau nggak sering di fight itu dia gampang aus.
Eh, kalau aus itu jadi apa ya, cepet glior. Nah, jadi kaki-kaki itu cepet glior, kadang setir bisa gedek-gedek sendiri, ya itu faktor dari kaki-kaki yang kurang sehat. Contohnya seperti ini, asper atau bosper yang kena itu salah satunya ya itu truknya itu bisa goyang kanan kiri. Nah, seperti itu di kecepatan tertentu ya, kecepatan tertentu. Cuman kalau bosper atau asper itu biasanya di kecepatan rendah. Di kecepatan rendah itu kadang lari 10 km per jam itu kadang dia gedek dulu. Nah, cuman kalau udah jalan agak kencang dianteng, nah itu biasanya kesalahannya di bosper atau asper. Cuman kalau long terot ini yang rusak, long terot atau terotnya. Terot itu yang sebelah sini. Nah, ini terotnya ini yang ini dia yang buat pegangan ke ban. Jadi fungsinya itu dia yang dia yang menahan roda supaya tetap lurus. Itu yang bekerja itu adalah terot ini di sini nih, atau yang buletan ini yang namanya terot. Nah, jadi kalau terot ini atau long terotnya ini, nah itu dia gedek, bisa setirnya goyang-goyang sendiri kayak gitu loh. Kadang ada kan setirnya tuh goyang-goyang sendiri, ada gede-gede. Nah itu long terot atau terotnya itu biasanya di kecepatan 80 km. Di kecepatan ya kadang 70 km itu kadang dia udah puara, udah mulai goyang gede. Nah, dia nganan ngiri sendiri, mutar-mutar sendiri ya. Kadang nganan ngiri itu. Jadi kalau kita pegangin itu gedek seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, itu yang namanya yang rusak adalah terot dan long terot. Jadi kalian juga harus bisa bedakan antara ini sama ini. Itu juga hampir sama, dia gedek. Dan cara tahu itu terot atau long terot, jadi setir di bagian atas itu kalian putar secara perlahan, putar kiri dan kanan secara terus menerus. Terus berarti harus dua orang ya, yang satu itu muter setir dari atas, yang satu ya kalian dari bawah ngelihat sini. Jadi muternya itu enggak harus diputer semua ya, enggak, cuman di bagian sepelengnya aja. Setir itu kan mempunyai sepeleng ya, sepeleng itu kekendoran ya. Nah itu waktu sepelengnya itu seberapa, itu mentoknya segitu, kalian pentokin aja segitu sepelengnya, ya paling dikit lah, segini-gini lah. Nah itu jadi terus kalian lihat di bagian terot dan long terot, jika ada bagian yang tidak ikut gerak. Nah, jadi kalau digerakkan setir seperti ini terot dan long terot itu dia akan maju mundur ya, maju mundur, ngikut maju mundur. Jadi kalau kalian gerakkan sedikit kok dia tidak ikut, diem di tempat, itu yang kena. Nah, seperti itu. Nah, banyak kan, mungkin ada lagi yang saya belum tahu, boleh komen aja, karena saya juga itu orangnya pelupa sih ya lur ya. Dan ini saya mau cari tahu tentang kerusakan dari kabin ini. Kabinnya itu dia naik turun di kecepatan 80 km. Dan ini baru saya prediksi itu kalau ndak shocknya, ini shock, kalau ndak shock itu di bagian ini bantalan kabin. Nah, di bantalan kabin itu seperti ini. Karena buka kabin itu harus tangan dua, jadi saya pindah dulu. Oke, saya teruskan. Ini yang bikin ini jadi kurang kenceng. Ini dia sudah mulai kendor. Kalau ininya masih oke. Jadi dia punya dua karet ya, satu di bawah, satu di atas. Cuman kebanyakan umumnya itu ininya udah kendor. Nah, jadi cara mengatasinya yaitu tadi, ini diganjel.
diganjel pakai ban, kalau enggak ini ya diganti, ini diganti. Cuman ini kayaknya jarang sih orang ganti ini ya, jadi kayaknya barangnya susah dicari. Cuman kalau di dealer asli Mitsubishi pasti ada. Itu jelas. Cuman kalau saya ini mau saya ganjel dulu pakai ini pakai ban dalam ya, saya mau ganjel pakai ban dalam. Kalau pakai ban motor itu ban mobil sama aja. Saya kasih dua dulu, 2 lapis ya, kasih 2 lapis. Kayaknya karena renggangnya belum terlalu banyak sih, jadi saya ganjel 2 dulu. Ini cara identifikasi yang murah dulu. Ini kalau ini sudah diganjel dan bener-bener udah kenceng kok masih kabin naik turun, baru mau saya ganti bagian shock. Karena shock ini juga berperan penting buat kestabilan kabin ya. Kalau masih ini tidak bisa juga, itu engsel di bagian kabin, supaya jadi sewaktu berjalan biar kabin itu imbang, karena yang bekerja itu hanya ini terus ini ya. Jadi kalau ini tidak imbang ya, dia biasanya goyang-goyang. Apalagi ini versi HD itu pernya lebih tebel, jadi naik turunnya lebih keras. Lain sama super speed. Kalau super speed masih lembut ya, masih enak. Cuman kalau buat muatan ya beratan dikit itu dia udah pleok-pleok gini. Oke, berarti itu ya lor ya video kali ini. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan dari video-video saya selanjutnya ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Share juga bila kalian merasa terbantu, biar teman-teman yang lain bisa lebih tahu, biar lebih mengerti tentang truk-truk ya. Oke. Terima kasih.